Kontrak di era Kontrak. Pasti kalian sering kan dengar kata kontrak? Apa sih itu? Yuk kita belajar bareng-bareng. Bayangin deh, kamu punya bisnis makanan. Kamu kerja sama bareng seorang fotografer untuk bikin konten promosinya. Udah deal harga dan juga jadwal, tapi pas hari H, fotografernya malah nggak datang. Uang yang udah ditransfer hangus deh, dan bisnis kamu jadi rugi. Nah, kalau nggak ada kontrak tertulis, kamu bakal kesulitan untuk minta ganti rugi. Inilah kenapa kontrak itu penting banget dalam sebuah kegiatan bisnis. Bukan cuma formalitas, tapi pelindung hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara hukum, kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang saling mengikat secara hukum. Ini tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata. Kontrak bisa berupa kerjasama, jual beli, sewa menyewa, hingga jasa layanan lainnya. Intinya, kontrak ini bikin semua hal jadi jelas. Siapa ngelakuin apa, kapan, dan bagaimana. Supaya kontrak bisa berjalan adil dan sah, ada 11 asas penting dalam hukum kontrak. Ini dia. Yang pertama, asas konsensualisme. Asas ini merupakan esensial dari hukum perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan perjanjian. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat perjanjian atau pacta sunt servanda. Asas ini juga disebut sebagai asas pengikat suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Yang keempat, asas etikat baik. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Yang kelima yaitu asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Yang keenam yaitu asas persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan tidak dibeda-bedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Yang kedelapan yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum di sini yaitu perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Yang kesembilan yaitu asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur juga. Yang ke-10 yaitu asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 JO, pasal 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian, tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur akan, tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan izin dan lazim diikuti. Yang terakhir yaitu asas perlindungan. Asas ini merupakan asas yang mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh asas hukum. Selanjutnya, syarat sah kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, biar kontrak sah dan bisa dibuktikan di hukum, harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya kesepakatan. Yang kedua, ada para pihak punya kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuannya halal dan tidak melanggar hukum. Misalnya, kontrak kerja dengan anak di bawah umur atau kontrak jual beli barang ilegal. Itu otomatis nggak sah. dalam kontrak ada yang namanya prestasi, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi. Bisa berupa pembayaran, pengiriman barang, ataupun pemberian jasa. Tapi, kalau salah satu pihak nggak menjalankan kewajiban, itu disebut dengan luar prestasi. Contohnya, seperti kamu memesan sebuah vendor untuk sebuah event, tapi vendor telat mengirim sampai event selesai, itu disebut dengan luar prestasi. Dan kamu bisa minta ganti rugi ataupun bahkan membatalkan kontrak. Selanjutnya, itu ada kontrak di era digital. Sekarang, banyak kontrak dibuat secara digital, yang ini disebut dengan kontrak elektronik. Contohnya, klik I agree saat daftar aplikasi atau tanda tangan digital di platform kerjasama. Kemudian, kontrak elektronik ini diakui oleh hukum berdasarkan dengan UU ITE dan regulasi lainnya. Tapi kalian harus hati-hati karena di era digital
kontrak juga rawan penipuan dan penyalahgunaan data. Jadi sebelum klik setuju, pastikan kamu baca dan pahami isi kontrak yang tersebut. Jadi, kontrak itu bukan cuma dokumen biasa, tapi fondasi penting untuk jalankan bisnis dengan aman dan juga profesional. Pahami isi kontraknya, kenali hak dan kewajibanmu, dan jangan ragu bikin kontrak tertulis di setiap kali ada kerjasama. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian.